wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufira Basalama. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyakit pada level molekuler atau mengungkap akar masalahnya. Nah, di presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana penyakit bermula dari disfungsi molekuler. Kita akan menjelajahi dasar-dasar biomolekuler dan mekanisme patogenesisnya. Langsung saja pada fondasi kehidupan pengantar biomolekuler esensial. Yang pertama itu DNA dan RNA. Ini merupakan pewarisan genetik dan ekspresi protein. Yang kedua itu ada protein. Protein itu berupa struktur, fungsi, dan katalis biologisnya. Kemudian lipid dan karbohidrat itu mengandung energi, struktur sel, dan sinyal. Biomolekul itu seperti DNA, protein, lipid, dan karbohidrat adalah blok bangunan kehidupan. Mereka menjalankan fungsi vital di dalam sel dan organisme. Nah, kemudian ada keseimbangan molekuler dalam kesehatan. Yang pertama itu regulasi ketat, seperti sistem seluler menjaga kondisi internal yang stabil. Yang kedua, perbaikan DNA berupa memperbaiki kerusakan genetik secara terus-menerus. Yang ketiga, mekanisme umpan balik seperti merespon terhadap perubahan untuk stabilitas. Dan yang terakhir adalah adaptasi, yaitu dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan stres. Homeostasis itu adalah kondisi keseimbangan dinamis yang esensial. Secara konstan itu mengatur lingkungan internal, ini memastikan fungsi optimal dan kesehatan. Kemudian ada sumber disfungsi molekuler. Yang pertama itu mutasi gen. Perubahan sekuens DNA mempengaruhi protein seperti substitusi, delesi, dan insersi. Kemudian stres oksidatif itu ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan berupa kerusakan DNA, kerusakan protein, dan kerusakan lipid. Dan yang ketiga itu agregasi protein. Itu merupakan protein melipat tidak benar, membentuk gumpalan toksik. Itu penyebabnya adalah penyakit neurogeneratif. Kemudian yang kedua itu amyloidosis. Disfungsi molekuler terjadi ketika hemostasis gagal. Ini dapat disebabkan oleh mutasi genetik, stres oksidatif, atau agresi protein. Akibatnya jalur seluler terganggu. Kemudian ada studi kasus tentang kanker, mutasi gen pemicu pertumbuhan tak terkendali. Yang pertama, mutasi gen itu perubahan pada onkogen atau gen penyangkal tumor. Kedua itu proliferasi sel, yaitu peningkatan pembelahan sel yang tidak terkontrol. Ketiga itu ada pembentukan tumor, massa sel abnormal yang terus tumbuh. Dan yang terakhir itu metastasis, itu penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain. Nah, kanker ini adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ini seringkali dipicu oleh mutasi dan genetik kunci. Mutasi ini merusak mekanisme regulasi sel normal. Akibatnya sel terus membela dan menyebar. Kemudian ada studi kasus 2, yaitu penyakit neurodegeneratif atau agregasi protein abnormal. Yang pertama itu protein abnormal adalah protein melipat secara salah atau terakumulasi. Kedua itu kerusakan neuron. Akumulasi protein menyebabkan disfungsi sel saraf. Yang ketiga itu kehilangan fungsi, yaitu menurunnya kognitif dan motorik progresif. Nah, penyakit neurodegeneratif ini seperti Alzheimer dan Parkinson melibatkan agregasi protein seperti beta amyloid dan
atau menumpuk. Ini menyebabkan kerusakan neuron progresif sehingga fungsi otak terganggu secara bertahap. Nah, kemudian ada deteksi dini, yaitu teknologi diagnostik molekuler terkini, yaitu PCR dan sequencing. Itu mendeteksi perubahan genetik dan infeksi vital. Yang kedua, biosensor, itu untuk mendeteksi biomolekuler spesifik dengan sensitivitas tinggi. Kemudian yang ketiga itu liquid biopsi, itu mendeteksi penanda kanker dan sampel darah sederhana. Yang terakhir itu pencitraan molekuler, itu memvisualisasikan proses molekuler dalam tubuh manusia. Diagnostik molekuler, morfologi, deteksi penyakit, teknologi seperti PCR, biosensor, dan biopsi cair menunjukkan diagnosis dini. Ini meningkatkan peluang keberhasilan terapi. Kemudian adapun target dari terapi, pendekatan inovatif berbasis molekuler itu berupa terapi gen, terapi sel, terapi obat target, dan vaksin mRNA. Terapi gen itu berupa memperbaiki atau mengganti gen yang rusak. Terapi sel itu untuk menggunakan sel hidup untuk mengobati penyakitnya. Ketika itu obat target itu menghambat jalur molekuler spesifik penyebab penyakit, dan vaksin mRNA itu menguji respon imun terhadap patogen atau kanker. Tetapi berbasis molekuler menawarkan harapan baru. Obat-obatan dirancang untuk menargetkan molekul spesifik. Ini minimalkan efek samping, contohnya termasuk terapi gen, terapi sel, atau obat target. Nah, kemudian presisi dan personalisasi, yaitu pengobatan genomik, itu terapi disesuaikan dengan profil genetik individu. Yang kedua, big data dan analisis data besar untuk penemuan obat. Yang ketiga itu biologi sintetis, itu rekayasa ulang sistem biologis untuk terapi. Dan yang terakhir itu imunoterapi lanjut, itu untuk memanfaatkan sistem imun untuk melawan penyakit. Nah, adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah pemahaman mendalam tentang mekanisme molekuler penyakit adalah kunci. Ini membuka jalan bagi diagnostik inovatif dan terapi target. Kita bisa menghadapi tantangan keseluruhan di masa depan. Segitu saja dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.